Everyone, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dari roadmap mainnet Pi Network. Setelah saya membaca keseluruhan dari roadmap mainnet Pi Network yang telah saya sampaikan di video saya yang sebelumnya, maka pada kesempatan ini saya ingin mengambil poin-poin penting sebagai kesimpulan dari roadmap Pi Network secara keseluruhan. Mudah-mudahan ini bisa membantu memberikan pencerahan kepada para pioneer lain yang belum paham tentang roadmap mainnet Pi Network. Baik, sebelum kita melangkah kepada penjelasan tentang kesimpulan roadmap mainnet Pi Network, perlu saya ingatkan bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk dukung channel ini selalu dengan cara klik tombol subscribe, like, and share agar saya bisa terus hadir untuk memberikan informasi-informasi bermanfaat kepada Anda. Baik, kita masuk kepada kesimpulan roadmap mainnet Pi Network. Berdasarkan roadmap mainnet yang dikeluarkan pada hari ini 17 Desember 2021, maka setelah membaca dengan seksama roadmap tersebut dari awal sampai dengan akhir, maka saya mengambil beberapa poin penting sebagai kesimpulan sebagai berikut. Poin pertama, mainnet di Pi Network akan terjadi berbeda dengan mainnet yang terjadi di kripto lainnya. Mainnet di Pi Network akan dibagi ke dalam dua periode mainnet, yaitu yang pertama periode mainnet jaringan tertutup, yang kedua periode mainnet jaringan terbuka. Periode mainnet jaringan tertutup memungkinkan semua pioneer untuk ikut KYC dan fokus pada peningkatan utilitas koin Pi di dalam jaringan ekosistemnya terlebih dahulu sebelum dilepas ke pasar bebas atau dilepas ke jaringan terbuka nantinya. Jadi selama periode mainnet jaringan tertutup difokuskan terlebih dahulu pada para pioneers untuk KYC. Proses KYC akan terus berlangsung selama periode mainnet jaringan tertutup. Sehingga saat periode mainnet jaringan terbuka terjadi, semua pioneers sudah bisa menggunakan koin Pi mereka di luar platform Pi sekaligus. Pada periode jaringan tertutup ini, membantu komunitas untuk fokus pada pembuatan dan peningkatan utilitas atau penggunaan koin Pi di dalam jaringan ekosistemnya tanpa ada gangguan eksternal atau gangguan dari luar. Jadi, fokus pada pembentukan harga terlebih dahulu dalam ekosistem jaringan. Setelah harga terbentuk dan stabil, barulah dilepas ke pasar bebas, yaitu dilepas ke mainnet jaringan terbuka nanti. Intinya, fokus sang developer adalah pada utilitas dalam jaringan ekosistemnya terlebih dahulu sebelum dilepas ke pasar bebas atau ke jaringan terbuka. Kita lihat saja, Solana meskipun baru 2 tahun, tapi harganya sudah sangat bagus di kisaran jutaan per satu sol. Padahal awal Solana muncul berada di peringkat bawah. Tetapi sekarang sudah masuk jajaran atas kripto mahal saat ini. Tingkat utilitas penggunanya bagus dalam komunitas. Salah satu maksud dan tujuan dari mainnet jaringan tertutup ini adalah untuk memastikan jaringan terbuka nanti dapat berjalan dengan stabil dan sukses. Jadi impactnya akan terasa pada perkembangan harga pasar koin Pi nantinya. KYC dan transfer saldo mainnet. KYC adalah proses identifikasi untuk membedakan akun asli dari akun palsu. Oleh karena itu, Pi Network memiliki kebijakan ketat, yaitu satu akun per orang atau satu orang satu akun. Hasil KYC tidak hanya bergantung pada verifikasi identitas, tetapi juga nama mereka yang cocok dengan akun Pi dan penyaringan terhadap daftar sanksi pemerintah. Dengan demikian, KYC membantu memastikan kebenaran kemanusiaan jaringan yang sebenarnya dan kepatuhan terhadap peraturan anti pencucian uang dan anti terorisme. Hanya akun dengan identitas terverifikasi yang akan diizinkan untuk beralih ke mainnet, dan hanya saldo Pi yang terkait dengan akun dengan identitas yang terverifikasi yang akan diizinkan untuk ditransfer ke saldo mainnet. Pada periode mainnet jaringan tertutup, maka ada hal-hal yang dibatasi atau ada pembatasan-pembatasan selama periode tersebut berlangsung. Hal-hal yang diizinkan selama periode mainnet jaringan tertutup adalah: yang pertama, pertukaran Pi untuk barang dan jasa melalui aplikasi Pi. Lalu yang kedua, transfer Pi antara perintis untuk barang dan jasa.
Sedangkan hal-hal yang dilarang untuk jadi di atas, 2 poin di atas adalah hal-hal yang diizinkan selama periode mainnet jaringan tertutup. Sedangkan berikut ini adalah hal-hal yang dilarang untuk dilakukan selama periode mainnet jaringan tertutup. Adalah pertukaran Pi untuk mata uang fiat. Yang kedua, pertukaran Pi untuk cryptocurrency lainnya. Yang ketiga, transfer untuk Pi untuk janji fiat atau mata uang kripto lainnya di masa mendatang. Jadi hal-hal yang diizinkan selama periode mainnet jaringan tertutup ada 2 poin, sedangkan hal-hal yang dilarang dilakukan selama periode mainnet jaringan tertutup ada 3 poin. Perlu diperhatikan baik-baik. Periode mainnet jaringan terbuka akan mulai diterapkan bergantung pada kematangan ekonomi jaringan tertutup dan kemajuan dari KYC. Periode mainnet jaringan terbuka akan dimulai pada hari Ulta Pi pada tanggal 14 Maret 2022 atau hari Ulta Pi yang kedua tanggal 28 Juni 2022 atau setelahnya. Pada periode mainnet jaringan terbuka ini, firewall atau tembok pembatas jaringan tertutupnya akan terbuka atau dibuka, memungkinkan konektivitas apapun ke jaringan lain, ke dompet lain, atau siapapun yang ingin terhubung ke P-Mainnet. Pioneers juga akan terhubung ke blockchain lainnya. Node komunitas juga dapat menjalankan mainnet pada periode mainnet jaringan terbuka. Jadi seperti itu kesimpulan dari poin-poin penting yang saya dapati dari roadmap mainnet dari Pi Network yang baru dikeluarkan pada hari ini 17 Desember 2021. Semoga poin-poin penting yang saya sampaikan ini bisa membantu memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu teman-teman pioneer sekalian untuk diteruskan kepada referralnya atau diteruskan ke grup-grup edukasi. Semoga dapat membantu, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, saya ingin mengingatkan kembali sekali lagi bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe, klik tombol subscribe, like, and share. Sekali lagi, bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.